Dalam video singkat ini, kita akan mengetahui betapa pentingnya kita dalam mengikuti pandangan para imam madhab. Hampir semua ulama, cendekiawan, dan bangsawan dari dulu mengikuti madhab al-arba'ah atau 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita akan menemukan betapa besarnya pengaruh 4 imam madhab dalam perkembangan Islam. Dari seluruh penjuru dunia, dari barat sampai timur, kita akan menemukan mayoritas akan bermadhab dari salah satu madhahibul arba'ah. Dari berbagai ulama, baik ulama pakar tafsir maupun ulama selainnya, selalu mengikuti madhab. Cendekiawan muslim yang populer, yang diakui barat pun juga bermadhab. Bahkan hampir tidak ditemukan tokoh terkemuka dalam Islam yang tidak mengikuti madhab. Cendekiawan modern Abdul Fattah Qudais al-Yafi'i menegaskan dalam salah satu pernyataannya, An-Naziru fit tarikh al-islami yajidu annal a'immata wal muslimin al-qadata ala mariz zamani min ba'di istiqraril madhahibil arba'ah kulluhum mamadhabuna walakin min ghairi ta'assub. Orang yang mengamati sejarah Islam akan menemukan bahwa para imam, reformis, dan para pemimpin sepanjang masa setelah terbentuknya 4 madhab semuanya bermadhab atau semuanya mengikuti pada madhab salah satu madhab yang ada, baik itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Ahmad bin Hambal. Berikut kami sebutkan tokoh-tokoh Islam yang terkemuka yang mengikuti salah satu dari madhahibul arba'ah. Mereka adalah para ulama, cendekiawan, bangsawan, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Dari kalangan ahli tafsir, yang pertama ada Imam Al-Jassas dan juga Imam An-Nasafi, Imam Al-Alusi. Mereka adalah pengikut madhab Hanafi. Yang kedua ada Imam Ibnu Arabi, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Ashur. Mereka adalah pengikut madhab Maliki. Yang ketiga ada Imam Ibnu Katsir, Imam Ar-Razi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan Imam Al-Baidawi, dan juga Imam Al-Zarkasi. Mereka adalah pengikut madhab Syafi'i. Dan yang keempat ada Ibnu Al-Jauzi dan Imam Ibnu Al-Qayyim. Mereka adalah pengikut madhab Hambali. Dari kalangan ahli teolog atau pakar teologi, yang pertama ada Abu Hasan al-Asy'ari. Ia adalah penyelamat paham aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dari serangan kaum Mu'tazilah, merupakan salah satu imam yang dijadikan pedoman golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Pengikutnya masyhur dikenal dengan nama atau istilah Asy'ariyah. Beliau awal mula bermadhab Maliki, kemudian memiliki kecondongan terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan akhirnya berpindah kepada madhab Syafi'i. Yang kedua ada Abu Mansur al-Maturidi. Ia adalah pengikut madhab Hanafi, salah satu imam besar dari golongan Aswaja. Pengikutnya banyak dari golongan Hanafiyah, golongan yang sering dikenal dengan sebutan Al-Maturidiyah. Lalu dari kalangan ahli usul fikih, yang pertama ada Imam Ibnu Al-Hamam, Imam Ibnu Amir Al-Hajj, Imam Asy-Syarkashi, Imam Al-Bazdawi, dan Imam Asy-Syashi. Mereka adalah pengikut madhab Hanafi atau Hanafiyah. Yang kedua ada Imam Al-Hajib, Imam Al-Qurafi, Imam Asy-Syatibi, Imam Al-A'rabi. Mereka adalah pengikut madhab Maliki atau Malikiyah. Yang ketiga ada Imam Al-Juwaini, Imamil Haromen, ada Imam Al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ada Imam Al-Amidi, Imam Ar-Razi, Imam Asy-Syairazi, Imam As-Subki, ada Imam Al-Zakaria Al-Ansori, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, dan Imam Ar-Romli. Mereka adalah pengikut madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Yang keempat ada Ibnu Qudamah, Ibnu Nujar, dan Imam Al-Futuhi, dan Ibnu Taimiyah. Mereka adalah pengikut madhab Hambali. Dari cendekiawan dan ilmuwan yang diakui dunia, ada yang pertama Ibnu Sina, juga dikenal dengan Avesina di barat, adalah seorang filsuf bermadhab Hanafi. Ia diberi gelar sebagai Asy-Syaikh Ar-Rais, the leader among wismen, Hujatul Haq, dan juga digelar sebagai bapak kedokteran modern, Amirul Tibbi. Karya tulisnya yang berjudul Al-Qanun fit Tibb menjadi salah satu karya penting dari Ibnu Sina yang digunakan sebagai rujukan utama di Eropa sampai pertengahan abad ke-18. Yang kedua ada Ibnu Al-Haythami, penemu kamera pertama di dunia. Ini adalah bermadhab Maliki, tokoh berkemuka dan dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara bekerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilmu kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler, menciptakan mikroskop serta teleskop. Di barat, Ibnu Al-Haythami lebih dikenal dengan nama Al-Hazan.
Yang ketiga ada Al-Ghazali yang diakui sebagai bapak filsafat oleh dunia bermadhab Syafi'i. Tokoh berpengaruh dalam perang salib, memiliki banyak murid yang berjasa sebagai pejuang perang salib. Dalam khazanah kepustakaan barat, Al-Ghazali biasa ditempatkan sejajar dengan St. Agustinus, filsuf Kristen, dan Martin Luther, pembaharu agama Kristen di Eropa. Yang keempat ada Ibnu Rushd, tokoh filsuf bermadhab Maliki, pemikir dari Al-Andalus yang menulis banyak bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah dan teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih ataupun hukum Islam, dan linguistik. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson. Lalu yang kelima ada Ibnu Khaldun sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran bermadhab Hambali, termasuk ahli politik Islam. Ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Kemudian dari kalangan tokoh bangsawan dan raja, siapa saja yang mengikuti madhab? Di antaranya yang pertama ada Imaduddin Zenki, peletak pondasi pembebasan Al-Aqsa. Ia adalah politisi yang ulung dan sangat dihormati bermadhab Syafi'i. Nuruddin Zenki, raja yang bertekad menyatukan seluruh umat muslim untuk mengalahkan tentara salib. Ia juga bermadhab Syafi'i. Ada yang ketiga Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Islam terhebat dalam perang salib. Ia adalah raja pembela Ahlussunnah wal Jamaah yang telah menghidupkan kembali madhab 4 setelah mengalami fitnah besar dari dinasti Fatimiyah. Ia juga bermadhab Syafi'i dan sangat mengagumi madhab Syafi'i, membuat 2 lembaga pendidikan madhab Syafi'i di Mesir dan Damaskus. Kemudian ada yang keempat, Mudzaffar Abu Sa'id Al-Kukuburi bin Zainuddin yang wafat pada tahun 630 Hijriah. Sang Raja Irbil sekarang menjadi negara Irak, sekaligus pahlawan dalam perang Hittin, dan juga sebagai raja yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Ia telah membangun sekolah untuk kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah di wilayahnya. Kemudian ada yang kelima Muhammad Al-Fatih, pahlawan dan raja Islam terhormat yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia bermadhab Hanafi, berguru dan mendalami fikih madhab Hanafi kepada Khairuddin Ibnu Abdillah Ar-Rumi, guru besar madhab Hanafi pada masanya. Kemudian ada yang keenam Abdul Qadir Al-Jazairi, seorang pemimpin nasional yang berasal dari Aljazair yang memimpin pergerakan perlawanan melawan Prancis. Ia juga bermadhab Maliki. Ada yang ketujuh Malik Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz, seorang pahlawan Islam dalam peperangannya Ain Jalut melawan tentara Mongol. Ada yang kedelapan Syamsil Asy-Syaisani, raja yang bermadhab Syafi'i. Dari tokoh Sufi ada yang pertama Jalaluddin Ar-Rumi, ia bermadhab Hanafi. Ada Abdul Qadir Al-Jilani, dia bermadhab Hambali. Ada yang ketiga Al-Ghazali bermadhab Syafi'i. Ada juga Mu'inuddin Al-Khisti bermadhab Hanafi. Ada juga nomor 5 Sayyid Abdullah Al-Haddad bermadhab Syafi'i. Selain di atas, masih ada ribuan tokoh Islam yang mengikuti salah satu dari 4 madhab. Jika kita ingin mengetahui sejarah Islam lebih komprehensif, lebih lengkap lagi, pastilah kita akan menemukan jejak dari ulama terdahulu, baik sejak zaman dulu, pakar teologi, pakar hadis, tafsir, sastra, mereka semuanya mengikuti madhab. Bahkan ditemukan dalam sebagian riwayat, tokoh panutan yang diagungkan oleh kalangan Salafi Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, yang akhir-akhir ini selalu menyatakan ijtihad bebas dan mengecam praktik bermadhab, justru mengikuti pada salah satu madhab, yaitu madhab Ahmad bin Hambal. Berikut pengakuan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah. Fanahnu walillahil hamdu muttabi'una ghairu mubtadi'ina ala madhabil imami Ahmad bin Hambal wa minal buhtan alladzi asya'al a'da anni adda'il istihada wala attabi'ul a'immah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kami adalah pengikut madhab Hambali, bukan ahli bid'ah. Desas-desus yang mengatakan saya melakukan istihad bebas tanpa mengikuti para imam madhab adalah salah satu fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang memusuhiku. Pengakuan tersebut juga dikonfirmasi oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah. Dengan demikian, terjadi situasi yang kontradiktif ketika seseorang di zaman sekarang mengaku tidak terpaku pada satu madhab, namun mengagumi tokoh-tokoh yang jelas-jelas mengikuti madhab. Kita sering menjumpai orang-orang yang anti madhab beristihad dengan merujuk pada tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi tanpa menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang bermadhab. Ibnu Katsir mengikuti madhab Syafi'i dan Al-Qurtubi mengikuti madhab Maliki. Tidak sedikit pula ditemukan orang-orang yang enggan bermadhab, yang gemar mencela sesama muslim bermadhab. Akan tetapi mereka bangga akan kehadiran figur Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Haythami, mengidamkan kejayaan Islam seperti masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih.
tanpa menyadari bahwa mereka semua yang disebutkan adalah merupakan tokoh-tokoh yang beraliran kepada madhab. Lalu pertanyaan besarnya adalah, mengapa kita wajib bermadhab? Mengapa kita harus mengikuti salah satu dari 4 madhab yang ada? Maka jawabannya adalah, madzhabul arba'ah atau 4 madhab yang populer adalah golongan terbanyak, atau yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi yang disebut sebagai as-sawadul a'dham. Rasulullah SAW pernah berpesan, inna ummati la tajtami'u ala dolalah, fa idza ra'aitumul ikhtilafa fa alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Jika kamu melihat satu perbedaan di antara mereka, maka wajib bagimu mengikuti as-sawadul a'dham. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Imam As-Suyuti melalui penjelasannya tentang as-sawadul a'dham menggambarkan kesatuan mayoritas yang sejalan pada jalur yang benar. Pesan yang terpancar dari hadis tersebut menegaskan pentingnya mengikuti arus mayoritas, karena pilihan ini lebih cenderung menuju kepada kesepakatan umat atau yang disebut dengan ijma, yang memiliki potensi besar untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dalam pandangan masalah fikih, mayoritas ulama hampir sepakat mengarahkan as-sawadul a'dham dalam hadis di atas yang tadi disebutkan, yaitu kepada kalangan pengikut madhab 4. Sebab madhab inilah yang bertahan. Imam madhab terdahulu yang puluhan jumlahnya selain 4 madhab mengalami kepunahan satu persatu seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya tidak ada lagi satupun yang melestarikan dan meneruskannya. Sudah tidak ada lagi pengikut madhab Ats-Tsauri, sudah tidak ada lagi pengikut madhab Al-Laitsi. Di zaman sekarang yang tersisa adalah pengikut 4 madhab. Madhab inilah yang dikatakan oleh Abu Zahroh sebagai madzhabul amsor, yang artinya madhab global, di mana setiap negara hampir tidak mungkin kosong dari pengikut salah satu dari 4 madhab tersebut. Menurut survei dari Royal Islam Strategic Studies Center yang ada di Jordan, menyatakan mayoritas besar umat Islam saat ini, sekitar 80-90% adalah penganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempraktekkan bermadhab. Madhab Hanafi adalah yang paling dominan di dalam dunia Islam, sekitar 45%. Penganutnya banyak terdapat di Turki, negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Juga berada di Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, Palestina, dan juga di Kaukasia seperti Chechnya dan Dagestan yang masuk wilayah Rusia, serta Cina dan beberapa negara Asia Tengah. Madhab ini menjadi madhab resmi di Turki dan beberapa negara lainnya. Kemudian disusul madhab Syafi'i, memiliki penganut sekitar 28% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar di Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Sri Lanka, dan di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan menjadi madhab resmi negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya madhab Maliki diikuti oleh sekitar 15% Muslim di seluruh dunia. Madhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Afrika Utara seperti Maroko, Libya, Tunisia, Sahara Barat, Nigeria, Mali, dan lainnya. Yang terakhir madhab Hambali. Madhab ini diikuti oleh sekitar 2% umat muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Madhab ini merupakan madhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Sementara itu sekitar 10-20% sisanya terbagi antara pengikut Syiah seperti Zaidiyah 1%, Za'fariyah 8%, Ismailiyah 0,5%, Ibadiyah 0,5%, serta kelompok Salafi Wahabi 8%, Ikhwanul Muslimin 1%, dan kelompok Modernisme 1%. Melihat demografi 4 madhab yang begitu besar, popularitasnya bisa ditarik kesimpulan bahwa mengikutinya merupakan kebenaran dan kewajiban, sebab termasuk as-sawadul a'dham sebagaimana sabda Nabi. Maka mengikuti dan taklid kepada 4 madhab adalah keniscayaan yang tidak bisa terelakkan.